Selamat sore Bapak Ibu. Kami dari kelompok 3 di sini akan membahas mengenai analisis kasus berdasarkan nilai-nilai ASN pada film dokumenter Bosku. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Feryana Indriani sebagai ketua, lalu Arbain, saya Chandra, dan Nurul, yang diampu oleh Pak Didik Carsdiawan. Berikut cuplikan film dari Bosku, yaitu tentang film pendek anti korupsi yang mengenai pengalaman menarik para pegawai di suatu instansi. Cewek. Kok kamu ngelamun? Kamu dengar gak sih yang saya omongin? Kamu tuh apa sih yang dipikirin? Saya nggak suka nih pegawai kayak gini nih. Kamu mau saya mulai dari mana, Dodi? Dari bismillah aja, Bu. Kamu ajakin saya bercanda. Maaf ya, Dodi. Tapi kamu tuh ya, kalau dibilangin nggak pernah denger. Heran saya, kamu tuh udah jadi pegawai di sini berapa lama sih? Masa nulis nama saya aja salah? Anak saya umur 2 tahun udah bisa loh nulis nama saya dengan benar. Selanjutnya mengenai analisis film. Ada 4 bagian yang akan kita bahas, yaitu pertama ringkasan cerita, kedua cuplikannya tadi udah, selanjutnya hasil analisa, lalu kesimpulan. Dalam cerita Bosku ini ada beberapa tokoh atau pemeran, yaitu pertama itu Ibu Puan sebagai kepala kantor, lalu Fortina sebagai jurusita, lalu Dodi sebagai AR, lalu Bayi Haki sebagai fungsional pemeriksa pajak, lalu Esi sebagai sekretaris. Untuk ringkasan yang dapat kita ambil, yaitu pertama, kepala kantor dalam video tersebut digambarkan dengan sikap yang tegas atas perilaku pegawai di suatu instansi. Misalnya, Fortina sebagai jurusita melakukan kesalahan seperti tidak menyelesaikan tugas. Kedua, Dodi sebagai akun representatif kembali ke kantor saat jam istirahat sesuka hati. Lalu Bayi Haki sebagai fungsional salah menuliskan nama atasan, dan juga Esi yang sering datang terlambat. Selain itu, banyak juga pegawai yang tidak disiplin yang dilihat dari CCTV yang dipantau oleh Bu Puan. Terlihat para pegawai tidak memakai seragam kantor dan datang kantor hanya untuk absensi, setelah itu pulang lagi dan kembali ke kantor saat siang. Menurut para pegawai, sebagai kepala kantor, Bu Puan sudah menjadi kepala kantor yang baik. Bahkan target kantor pun sudah banyak yang tercapai. Sebagai kepala kantor, beliau juga selalu sopan terhadap bawahannya, yang tercermin dari beliau yang selalu mengatakan tolong, maaf, dan terima kasih. Menurut Bu Puan, untuk sampai di level pengabdian, haruslah menerapkan kode etik seperti bekerja secara profesional, menaati peraturan, disiplin dalam jam kerja, dan tata tertib kantor. Hal tersebut sebagai wujud menciptakan tim yang solid. Menurutnya, tidak adalah perbedaan antara atasan dan bawahan. Yang ada hanyalah perbedaan tanggung jawab. Tanggung jawab pegawai yaitu sebagai pegawai yang baik, sedangkan tanggung jawab kepala kantor yaitu mengubah pegawai menjadi pegawai yang baik dan menjadi panutan masyarakat. Di akhir film juga disampaikan untuk membuat tim yang solid membutuhkan kerjasama yang baik. Salah satu kuncinya yaitu dengan saling mengingatkan. Selanjutnya yaitu nilai atau perilaku yang belum menunjukkan hal-hal yang sesuai dengan nilai berakhlak dan dampaknya. Itu pertama akuntabel. Dampaknya itu, jika dalam jiwa dan hati seluruh ASN tidak tertanam semangat dalam kerja, niat mengabdikan dirinya untuk bangsa dan negara, tentu hal tersebut akan menimbulkan kerjaan yang tidak terselesaikan dengan baik. Contohnya seperti ASN yang terlambat datang ke kantor, baik pada pagi hari maupun setelah jam makan siang. Tentu akan menunda penyelesaian pekerjaan. Maka tujuan organisasi
juga tidak akan tercapai. Lalu yang kedua adalah loyal. Para pegawai tidak berusaha meluangkan waktunya untuk menyelesaikan pekerjaannya demi mencapai tujuan organisasi. Misalnya yaitu Cortina Jurusita melakukan kesalahan seperti tidak menyelesaikan tugas. Lalu juga Dodi sebagai akun representatif kembali ke kantor saat jam istirahat dengan sesuka hati. Selanjutnya, itu hal yang dapat dipertahankan adalah hubungan harmonis antara atasan dan bawahan. Sikap saling mengingatkan untuk memperbaiki perilaku atau sikap seperti yang dilakukan Bu Puan untuk membentuk tim kerja yang baik, sehingga tujuan-tujuan organisasi dapat tercapai bersama. Lalu hal yang dapat diperbaiki adalah dengan sikap menghormati atasan, seperti mendengarkan ketika diberi nasihat atau masukan. Lalu selalu berusaha meningkatkan profesionalisme dalam bekerja, menaati peraturan, disiplin dalam bekerja, dan tata tertib kantor. Lalu penutup, yaitu setiap ASN haruslah menjalankan segala pekerjaannya dengan hati, selalu berusaha meningkatkan profesionalismenya dalam bekerja, disiplin waktu, dan mampu bekerjasama dengan tim untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Kepala kantor sebagai pemimpin haruslah mampu mengingatkan pegawainya jika terdapat perilaku atau sikap yang tidak sesuai dengan nilai core value ASN berakhlak.